Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang tema Ijaz Al-Quran. Salah satu tema yang ada pada materi ilmu Al-Quran dan tafsir atau ulumul Quran pada semester 3 di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kita mulai dengan pengertian Ijaz Al-Quran. Ijaz secara bahasa berasal dari kata ajaza yang artinya melemahkan. Adapun ijaz Al-Quran itu berarti ketidakmampuan manusia dalam menandingi Al-Quran. Dan ijaz ini menjadi bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika Al-Quran itu ijaz atau melemahkan orang yang meragukannya, maka orang yang meragukannya itu tidak mampu untuk menandingi tantangan Al-Quran. Dan disitulah menjadi bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menepis tudingan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan buatan manusia. Adapun macam-macam ijaz itu ada beberapa. Di antaranya mayoritas ulama membagi ijaz menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ijaz bayani, kemudian yang kedua adalah ijaz tasyri'i, kemudian yang ketiga adalah ijaz ilmi, dan yang keempat adalah ijaz ghaibi. Adapun ijaz bayani itu adalah kemukjizatan Al-Quran dari segi keindahan susunan bahasa, retorika, pilihan kata atau diksi, dan gaya bahasa Arab yang melampaui kemampuan sastrawan Arab terhebat sekalipun. Adapun karakteristiknya adalah pada aspek keseimbangan kata yang presisi, harmoni bunyi, serta kemampuan menyampaikan makna yang sangat mendalam melalui kalimat yang ringkas. Adapun contohnya adalah pemilihan kata dalam Al-Quran untuk menggambarkan suatu peristiwa yang tidak bisa diganti dengan sinonimnya, tanpa mengurangi kedalaman makna. Adapun aspek yang sangat kelihatan dalam ijaz bayani ini adalah adanya bunyi yang seimbang, terutama bisa kita lihat pada akhir kalimat. Seperti pada surah Ad-Duha, "Wan-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala," dan selanjutnya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran luar biasa karena merupakan mukjizat dari segi keindahan susunan bahasa, retorika, pilihan, dan gaya bahasa Arab yang kemampuannya itu atau keindahannya itu tidak tertandingi. Adapun yang kedua adalah ijaz tasyri'i, yaitu kemukjizatan Al-Quran dari segi sistem hukum, perundang-undangan, dan moralitas yang ditawarkannya. Adapun karakteristiknya adalah hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, pidana, perdata, dan etika, yang mana sangat adil, seimbang, serta aplikatif di segala zaman tanpa memihak kelompok tertentu. Contohnya seperti pembagian harta waris yang sangat adil dan sistematis, serta penghapusan perbudakan secara bertahap yang manusiawi. Kemudian selanjutnya adalah ijaz ilmi yang ketiga. Ijaz ilmi adalah kemukjizatan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu memuat berbagai fakta ilmiah tentang alam semesta, seperti embriologi, fisika, biologi yang baru terbukti oleh ilmu pengetahuan modern berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Karakteristiknya adalah Al-Quran mampu memberi penjelasan terhadap fenomena alam yang sangat akurat, di mana pada masa itu masyarakat Arab belum memiliki instrumen ilmu pengetahuan yang memadai untuk menjelaskannya. Banyak sekali contohnya di sini, misalkan perkembangan embrio manusia dalam rahim, di mana rahim tentu tidak terlihat dan baru bisa dijelaskan dengan ilmu modern. Kemudian selanjutnya ada ijaz ghaibi, yaitu kemukjizatan Al-Quran yang mana Al-Quran itu memiliki atau memuat informasi tentang berita dan peristiwa yang tersembunyi, baik masa kini, masa lalu, ataupun masa depan.
Karakteristiknya adalah penjelasan detail mengenai sejarah peradaban kuno yang telah musnah. Kemudian ada juga informasi tentang masa depan yang kemudian terbukti secara mutlak. Contohnya tentang kemenangan kembali Kekaisaran Romawi atas Persia, di mana Al-Quran turun menjelaskannya dan baru terbukti pada beberapa tahun kemudian. Adapun relevansi materi ijaz Al-Quran bagi mahasiswa IAT antaranya adalah ijaz Al-Quran merupakan dasar memahami otoritas Al-Quran, mendukung kajian tafsir linguistik dan sejarah, serta melatih analisis kritis terhadap klaim kemukjizatan. Hal ini tentunya menjadi materi yang penting karena sebagai dasar memahami Al-Quran, kemudian mendukung kajian tafsir linguistik dan sejarah, serta juga melatih analisis kritis terhadap klaim kemukjizatan. Nah, kesimpulannya adalah ijaz Al-Quran mencakup berbagai aspek, baik aspek bahasa, hukum, informasi gaib, spiritual, dan juga perdebatan ilmiah. Al-Quran sebagai mukjizat itu berarti Al-Quran memiliki sesuatu yang luar biasa yang mana orang yang meragukannya dia akan lemah. Sehingga disitulah Al-Quran disebut melemahkan orang-orang yang meragukannya. Sehingga disebut sebagai mukjizat Al-Quran. Silakan didengarkan pertanyaannya lalu dijawab. Pada beberapa waktu kemudian akan diulas jawabannya. Yang pertama, apa pengertian ijaz Al-Quran? Secara bahasa, ijaz berarti melemahkan. Secara istilah berarti bahwa Al-Quran memiliki aspek-aspek yang melemahkan manusia yang meragukannya. Ada berapa pembagian ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ijaz bayani, ijaz tasyri'i, ijaz ilmi, dan kemudian yang terakhir ijaz ghaibi. Apa itu ijaz bayani? Ijaz bayani adalah sisi kemujizatan Al-Quran yang terletak pada keindahan bahasa dan sastranya, baik pemilihan diksi dan juga keindahan harmoni pada bunyi kata Al-Quran. Kemudian apa itu ijaz tasyri'i? Ijaz tasyri'i adalah kemujizatan Al-Quran pada aspek hukum, yang mana hukum itu sempurna dan bisa berlaku atau bisa relatif, bisa relevan pada aspek-aspek zaman. Kemudian apa itu ijaz ilmi? Ijaz ilmi adalah aspek kemujizatan Al-Quran yang mana Al-Quran berisi informasi tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu pengetahuan modern. Yang mana ketika turunnya Al-Quran itu, tentu instrumen masyarakat Arab tidak bisa memahaminya karena hal itu bisa atau baru bisa dibuktikan dengan keilmuan modern. Apa itu ijaz ghaibi? Ijaz ghaibi adalah kemujizatan Al-Quran yang mana Al-Quran itu mampu menjelaskan informasi-informasi gaib yang mana tidak terjangkau oleh nalar manusia kecuali Al-Quran menjelaskannya. Seperti informasi pada masa lalu, masa kini maupun masa mendatang. Contohnya adalah kemenangan Rum atas Romawi. Jelaskan relevansi ijaz Al-Quran terhadap mahasiswa IAT. Beberapa relevansi ijaz Al-Quran terhadap mahasiswa IAT adalah bahwa ijaz Al-Quran merupakan instrumen untuk menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Kemudian salah satu relevansinya adalah dengan kemujizatan itu kita bisa membahas relevansinya dengan klaim-klaim kemujizatan modern. Baik, itulah materi ijaz Al-Quran kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.